Ya, kurang lebih kayak gitu, Mas. Wah, jadi Foodies. Lihat tuh Foodies. Tuh, cantik banget. Ini kalau gini mah saya bisa bikin usaha sendiri dong. Bisa, Mas, kayak saya. Loh, kayak bapaknya? Iya. Oh, Foodies. Ya, Foodies. Jadi ini Pak Windu namanya. Iya. Dia itu sebelumnya pernah kerja di resto Bakmi terkenal. bakmi terkenal. Kurang lebih 12 tahun. Kurang Mas. lebih 12 tahun Foodies. Nah, sekarang buka namanya bakmi ayam Arneas Foodies. Iya. Ini jangan-jangan menunya mirip-mirip nih, Pak. Ya, untuk menu memang ada sedikit mirip, tapi kita ada inovasi, Mas. ATM nih namanya Foodies, amati tiru modifikasi. Sasa aja ya dalam percuanan duniawi asal nggak plek-ketiplek aja deh, ya nggak? Seporsi mie ayam ini boleh mirip-mirip mantan terlazis. Dapat mie dengan topping ayam dadu yang asin manis, tapi versi bakmi Arnea ini harganya spesial punya. Receh aja dong mulai dari Rp11.000 per porsi. Plus ada varian chili oilnya juga Foodies yang katanya duluan dikeluarin di bakmi Arnea ini. Wah, dari bentuknya, ini saya suka kayak gini Foodies nih. Dia walaupun chili oil, tapi tuh nggak terlalu yang oily gitu loh, nggak kebanyakan minyaknya. Menurut saya sih ini oke ya. Rasanya mirip banget. Malah menurut saya lebih enak sih Foodies. Karena chili oil ya, inovasi barunya lumayan bikin perbedaan. Jadi dari mie-nya pun kenyalnya pas. Chili oilnya nggak over, nggak terlalu berminyak, jadi masih pas banget. Cabai juga nggak terlalu pedas, bagi saya yang nggak gitu suka pedas, menurut saya ini masih aman banget, enak banget. Pantes ya sehari bisa banget habis 500 porsi. Racikannya itu jos banget. Mie-nya menggunakan tepung protein tinggi plus telur yang bikin kenyal legit. Apalagi kalau dinikmati bareng sama pangsit rebusnya. Mantap. Wow. Ayamnya berasa Foodies. Biasanya kalau pangsit basah itu kan ada isiannya kayak nggak jelas itu Foodies. Ini ayam. Berasa banget kan dibumbuin dengan enak. Lawannya pangsit rebus ya pangsit goreng dong. Nah kalau yang ini sih nggak cukup satu nih Foodies, kudu satu porsi ya alias 10 pieces yang harganya Rp21.000 aja. Nih, mirip juga nih. Enak Foodies beneran. Kayak Foodies ini beda ya. Ini tuh bukan kayak chili sauce yang biasa Foodies. Ini tuh emang khusus buat pangsitnya. Itu dia ada kayak lebih manis gitu Foodies. Manis dan gurih. Beneran Foodies. Pangsitnya ini nggak kalah sama di sana Foodies. Foodies nggak percaya? Tanya orang gimana? Mau nggak? Teman langsung aja tanya orang. Kan udah beli banyak. Tuh, beneran Foodies. Juga enak. Oh, beneran nih, review nih. Pangsitnya enak, nggak kalah sama yang sana. Bakmi juga enak kan, Bu? Bener Foodies kan? Tuh Foodies rasanya valid enak ya. By the way pangsit ini bisa loh habis 150 porsi. Gimana? Tertarik mau cobain juga nggak Foodies? Cus, gercep kemari ya. Warung Arnea di Cibubur ini buka dari jam 10 pagi sampai jam setengah 8 malam. Nice. Nasi gorengnya nice Foodies. Nih, Foodies bisa lihat sendiri, walaupun chili oil, dia nggak terlalu oily Foodies. Dan dia tuh menggorengnya pas banget Foodies. Smoky-nya dapet banget. Ngebumbunya juga pas banget menurut saya ya. Dan seperti biasa, walaupun chili oil, pedasnya masih aman banget. Aman-aman banget Foodies. Isiannya juga banyak loh Foodies. Kalau Foodies penasaran, Foodies bisa scan QR di bawah Foodies. Nah, ini adalah makan receh. Menu receh, tapi rasa nggak recehan. Tidak Foodies.
Daging kepitingnya manis banget. Ada kepitingnya masih hidup, tadi saya megang-megang. Kita buek tuh, ini kayak tangan Adera, gede banget tuh. Pudis, Macan Pulau Gebang nih Ratu Macan lagi jadi detektif. Katanya sih di sini ada mafia lagi ngumpet. Kayak kita cari di mana itu mafia ngumpet. Tapi aromanya sih ada di belakang. Ayo kita cari, ayo. Topi macan nih, sama nih kita kapelan nih topi macan nih. Budis, ada suara-suara sarang angkrek. Aromanya sih dapur nih kayaknya nih. Assalamualaikum. Nah, itu dia tuh Po, tersangkanya ternyata ngumpet di balik kuburan asap oseng. Mau coba main-main sama detektif Macan Pulau Gebang nih rupanya. Walau tempatnya sederhana, tapi warung seafood ini tuh katanya punya tukang masak lulusan internasional kelas sultan loh ya. Wih, mantep nih. Ayo ngaku aja deh, Chef. Ini nih, Pak, Ya. ini Bapak katanya mafia seafood. Ya betul. Bapak yang katanya circle-nya Sultan-Sultan. Iya, Yang betul. ngaku-ngaku. Serius, bukan hoax ini. Ori. Saya juga Sultan Pulau Gebang. Iya. Temen saya nih Sultan Andara. Ya betul. Sultan Priok. Tahu. Sultan Jawa Barat. Tahu. Teman-teman saya. Oh, Bapak bagus, Sultan apa? Brunei Darussalam. Kok 13 tahun. 17 Tapi tahun. kerja di sana. Kerja. Iya. Masakin Sultan. Ya, kurang Oh, lebih. Sultan makan Bapak. Iya, kurang lebih. Orang-orang minyak juga. Ini circle beneran Sultan beneran Pudis, bukan ecek-ecek, ini bukan hoax. Coba masakin saya ya, masakan Oke. Sultan ya kita buktikan. Budis, udah deh biarin aja chefnya masak ya, yang spesial ya. Kita Ya. nunggu aja, nunggu Siap. matang. Pokoknya Siap. jangan lama-lama. Oke. Wih, nggak kaleng-kaleng ya. Usaha seafood Chef Agus ini gak cuma bermodalkan cuan, tapi juga pengalaman masak belasan tahun di negeri Sultan. Yap, Brunei Darussalam. Sertifikat masak yang dikeluarkan hotel keluarga Sultan pastinya udah dikantongin dong ya. Wih, mantap betul. Chef Agus di Foodies punya spesialisasi Chinese food teknik steam gitu. Ini tuh bukan teknik masak sembarangan loh ya. Salah dikit gagal deh masakannya. Lihat bibir ikannya Pudis, dia mencibir saya. Misalnya dia mau saingan seksi-seksian mas saya. Seksian saya, wah. Dia mencibir saya, no. Pak ini kan kerapu ya? Ya, kerapu steam kerapu cabai Kalau merah. ini kan kerapu, kalau hati saya rapuh. Silakan menikmati. Oh, terima kasih. Saya pamit dulu. Makasih, Masih Chef. sibuk. Tas dulu, Chef. Iya, masih Masak, goyang Chef. kuali lagi Iya, yang banyak. goyang Oke, thank you. kuali, no. Sampai jumpa. Pudis, ini tuh kepiting jantan. Nah, tuh gede banget tuh, tangannya keker dan berotot. Ada aroma pisang bakar, daun pisang bakar. Emang jelas menu andalan sih, kepitingnya dimasak dengan bumbu lada hitam medok lalu dibungkus menggunakan daun pisang. By the way, crabs-nya ini beneran menggunakan kepiting hidup yang fresh from aquarium loh Foodies. Wih, asik bener. Berasa ladanya tapi asam-asam manis, berasa pedes, tapi nggak terlalu pedes banget. Daging kepitingnya manis banget. Ada kepitingnya masih hidup, tadi saya megang-megang. Kita buek tuh, ini kayak tangan Adera, gede banget tuh. Bumbunya lihat no, lihat bumbunya no, ampe hitam banget. No. Kalau di Betawi ada masakan hitam namanya pucung, tapi ini nggak pakai pucung dong. Ini bumbunya tuh lekoh banget tuh. Raw banget.
Ini sih nasi putih hangat dimakan sama bumbu lada hitam dari kepitingnya aja udah so lazis ya kan? Tapi kalau pakai kepiting pastinya makin maut. Pudis, yang ini nih cumi sarang mafia. No tuh, cuminya Pudis. Ih, gede banget tuh sarang mafia ini tuh kayak sarang burung ya, no. Ih, kita biakin ya, kalau kata orang Betawi kita biak nih, kita biak. Tahu nggak biak? Kita biakin tuh. Kita buka tuh. Cumi-cumi tersembunyi. Ih, gede banget. Cuminya tuh berasa banget, cumi yang masih seger. Pernah jadi dimakan tuh kenyal empuk. Ini ada manis-manisnya. Ini sedikit manis tapi gurihnya berasa. Kalau tadi kan cuminya kan asin, gurih asin. Terus ada irisan-irisan cabenya, tuh enak banget tuh bumbunya no. Daun apa nih? Daun kari ya? Yang dimaksud sarang persembunyian cumi tepungnya ini tuh telur ya foodies. Diolah sedemikian rupa hingga bentuknya plek ketiplek kayak sarang burung. Ajaib kan? Telurnya juga ini kan telur ya, enak. Biarpun dia bersarang, kayak kering, tapi di tenggorokan tuh nggak seret. Kayak rambut nenek ya. Kalau mau tambah sensasi huha tipis-tipis, cobain kerapus tim cabai merahnya juga deh. Tenang, ini tuh cuma aromanya doang kok yang nyegrak galak. Pedasnya sih masih aman banget foodies. Ikasnya tuh cabe-cabeannya. Be. Nih, katanya ini setim. Makanan orang sultan nih. Berarti saya udah sultan. Masya Allah. Rasanya raw banget. Ini masakan sultan enaknya kebangetan. Approve, Ratu Pulau Gebang approve. Cus, kapan lagi icip-icip masakan sultan tapi harganya nggak bikin dompet jumpalitan? Yuk, mari kita cobain. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Sarang abang. Mana? Oh, wih, udah kelihatan tuh foodies. Wah, ini sama banget nih. Ini tempatnya pas ini lah foodies. Lihat, tendaan begini, ini tempatnya unik banget deh. Garasi tapi tempat makan pasta. Mas Bowo, di sini yang spesialnya katanya homemade, bener? Yes, homemade semua. Jadi kita semua pastanya dibuat dari scratch semua. Wow, keren. Siapa bilang pasta homemade yang resepnya otentik udah pasti mahal? No ya foodies, di Topas alias toko pasta ini harganya receh kok. Ari Wibowo sang pemilik ingin semua orang bisa makan pasta yang berkualitas yang rasanya setara restoran Italia. Wih, pede banget nih chefnya. Ini kalau boleh tahu alumni dari mana nih, Mang? Alumni ya dari restoran Itali sih Restoran pastinya. Itali. Pasti benar juga sih restoran Itali karena ini Italiano. Italiano Mas ya. Nah kan, ketahuan juga rahasianya. Sang pemilik ternyata pernah kerja di restoran Italia terkenal selama 6 tahun foodies. Nah, berbekal pengalaman mengasah ilmu masakan Italia, akhirnya ia pun berani buka warung pasta homemade di teras rumahnya sejak tahun kemarin. Foodies udah jadi masakannya Mas Bowo. Dan yang aku pesen itu ada 3 ya. Ada creamy mushroom, ada pesto basil, sama namanya nih polo creamy mushroom. Nih, udah gak sabar banget nih. Bismillah.
creamy banget. Asin gurih. Mushroomnya berasa, lihat nih mushroomnya foodies. Lihat nih, jamur kancing nih kayaknya nih. Yes, basicnya jamur dan krim ya foodies, tapi jamurnya sudah lebih dulu dimasak, jadi umaminya lebih keluar saat ditambahkan krim. Rekomendasinya pakai pasta tagliatelle nih foodies. Bentuknya nggak terlalu lebar, teksturnya soft dan cocok dipadukan dengan saus creamy. Pastanya, dia tuh dimasaknya pas ya, nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras. Nah, yang kedua nih foodies, pesto basil. Basil itu adalah kemangi internasional, nasional foodies, internasional. Bumbu pesto yang sudah halus ini terbuat dari almond, basil, dan juga bawang putih yang dimasak sebentar, lalu cemplungin itu pastanya. Ini pastanya pakai pappardelle ya foodies, dari ukurannya paling lebar nih foodies. Tipe ini cocoknya dipadukan dengan saus bold seperti pesto. Kalau basil itu, dia rasanya itu lebih medok daripada kemangi ya. Jadi ketemu keju, ketemu pasta, sama smoke beef begini nih. Lihat foodies. Nah, dia ada pahit-pahit sedikit kan ada basilnya. Cuman, kena ada asin gurihnya, enak foodies. Nah, yang terakhir foodies, ada namanya polo creamy mushroom. Nih, lihat. Selain pasta, menu ini salah satu spesialnya juga nih foodies. Bumbunya sama-sama creamy mushroom, tapi yang bikin beda, kaldu ayamnya bikin gurihnya semakin bold. Hasilnya perfecto magnifico. Empuk banget. Dia lebih gurih ya, karena ayamnya itu kan dipensir, jadi lebih keluar rasanya gitu loh. Basic bumbunya sama, creamy mushroom, cuma ini lebih gurih ya. Ayamnya padat, juicy banget foodies. Ya, sebelumnya dada ayam ini bukan dimarinasi kering ya foodies, marinasinya direndam supaya bumbunya ngeresep dan bikin ayam jadi lebih basah. Ini definisi ya, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Nemu lagi nih antrian padat merayap di Cilandak, Jakarta Selatan. Saking antrinya, warung tendaan ini bisa tutup lebih cepat. Wadidaw! Warung nasi goreng Pak De emang spesialis makanan Chinese food dengan harga yang miring. Selain nasi goreng dan fuyung hai, masih ada mie sapo tahu, mie siram sapi, dan lain-lain. Nah, for your info aja nih guys, menunya tuh emang agak mirip-mirip sama resto sebelah itu tuh foodies, karena Pak De emang mantan chef di sana. Katanya sih dia juga tuh yang bikin menu-menu resto di sana sebelum resign di tahun 2018. Wah, jadi kepo deh sama racikan menu ajib ya Pak De. Kita gaskan sekali. Akhirnya foodie setelah menunggu lebih dari sejam datang juga nih fuyung hai-nya. Perfectly cook, mantep banget. Tuh, ya. Saus asam manisnya juga pas banget, nggak terlalu asam dan nggak terlalu manis, jadi balance. Ditambah dengan si fuyung hai-nya yang gurih juga dan penuh isi nih, ada bawang, ada wortel, ada segala macam nih isinya. Tuh.
nggak salah kita ngantri 1,5 jam untuk makan ginian ya. Secret recipe dari rasa gurih Fuyung Hai ini pakai 2 telur dalam satu adonan dan menggunakan daging ayam giling yang super halus foodies, makanya pecah banget di mulut. Nggak heran ya kalau orang-orang pada bela-belain antri ya kan? Oke, kita lanjut lagi yuk foodies menikmati seporsi sapu tahu dengan isian yang melimpah. Ada paprika, udang, dan cumi yang bikin cita rasa jadi rich. Selain gurih, di sini juga karena dia pakai bawang bombay, kita cobain ya. Menambah cita rasanya jadi ada manisnya juga nih foodies. Si tahunya juga masih lembut banget tuh. Di sini nggak ada menu yang gagal tuh kayaknya foodies approve semua guys. Emang kebukti ya tangan Pak Ade ajib soal meracik makanan. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Saya makan dulu ya Bu ya. Jadi benar-benar ini rasa yang paling dominan adalah rasa keju. Yang muncul banget ke permukaan itu rasa keju. Ini dimakan gini aja udah enak loh. Foodies, kalau biasanya orang-orang nggak pengen ketemu sama mantan, tapi nggak tahu kenapa mantan yang satu ini justru Tasya malah pengen ketemu. Apakah ini yang dinamakan dengan gagal move on dari mantan? Kacau. Tapi bentar, Tasya mau cari dulu mana mantan terindahnya Tasya. Nah itu dia Foodies, maksud Tasya mantan koki di restoran berbintang, Bapak Warjo. Halo Pak Warjo. Foodies, pada tahun 1997, Pak Suratno atau yang lebih sering dikenal sebagai Pak Warjo memutuskan untuk membuka warung nasi rames. Lalu di tahun 2019, Pak Warjo menghadirkan menu steak untuk melengkapi deretan menu ramesannya ini. Warung Ijo alias Warjo makin dikenal itu dengan steak harga merakyatnya sampai now. Ini sih definisi lebih panas daripada ngeliat doi jalan sama yang lain, Foodies. Aduh, ada satu lagi ini seperti lampu jin, tapi padahal ini adalah tempat saus, Foodies. Sausnya barbar banget, ugal-ugalan porsinya ya. Wow, wow, wow. Seporsi steak ayam ini harganya Rp34.000. Worth it? Udah pasti. Potongan daging ayamnya gede plus balutan telurnya itu sih bikin nambah rasa gurihnya Foodies. Tebel loh. Ini lihat ya Foodies. Nih. Potongan dagingnya cukup tebel. Dan lihat Foodies, masih panas karena emang disajikannya secara hot plate. Dagingnya tebal, juicy, terus telurnya nggak amis. Dan surprisingly, si telur itu ngeblend banget sama rasa daging ayamnya Foodies. Aku baru pertama kali jujur makan steak yang dibalutin sama telur Foodies. Sesuai warnanya, dia warna coklat ya Foodies. Dia rasanya asem gitu. Asem, asin. Mirip-mirip kayak saus tomat. Kurang lebih rasanya seperti itu ya Foodies ya. Tapi dia lebih kompleks karena dipadu-padanin sama bumbu-bumbu yang lain. Dan ini cocok banget buat kamu yang suka diet Foodies. Proteinnya ada, seratnya juga ada. Karbonya juga ada. Selain brown sauce, Foodies juga bisa pilih varian saus lain ya, seperti saus black pepper, mushroom, barbecue, dan saus keju. Coy, ini enak banget. Rasanya tuh kayak ada
hint jamurnya gitu ya. Ini ada tekstur jamur potongnya juga foodies. Creamy banget kayak cream soup. Kayak cream soup rasanya. Endulita Barbana. Kayaknya di antara semua, sejauh ini favorit Tasya adalah si cream soup ini. Uniknya, steak Wagyu ini juga ngasih pilihan tingkat kepedesan sausnya foodies dengan tambahan sambal. Ini dia nih, sambal bawang. Pedesnya dedok gitu. Bener-bener menyala mulutku. Pedesnya tuh sangat amat bikin huha. Pedes sehah kayaknya ya foodies ya. Tapi dikombinasiin sama si creamy sausnya ini, yang mushroom sauce ini yang creamy. Jadi kombinasinya cakep banget foodies. Cik orang Sunda mah ngeunah pisan. Nah, kalau yang ini steak daging sapi yang harganya 39.000 ya. Untuk pilihan sausnya sama kayak steak ayam tadi. Entah kenapa, walaupun daging sapinya itu tebel, dia nggak halus sama sekali loh. Bener-bener effortless. Dagingnya tuh nggak kering, padahal dia itu well done loh. Jadi bener-bener mateng dalamnya. Nah untuk saus black peppernya ini sendiri, dia ada hint pedas-pedasnya foodies dari si lada hitam. Kelihatan nggak tuh? Ada tetal-tetalan hitamnya. Sayang jangan sampai lolos ya. Enak, asin, gurih, dan ada pedes-pedesnya, sama ada manisnya. Jadi ini menurut Tasya rasa yang paling kompleks ya. Jadi semua rasa tuh ngeblend jadi satu. Steak Warjo buka dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Yuk, yang malam ini nih belum ada rencana kali mau makan di mana ya? Cus gaskan aja langsung ke Steak Warjo yang ada di Lengkong, Bandung. Yuk! Ini sih definisi dari harga kaki 5, tapi rasanya bintang 5. Emang bener ya foodies ya. Kalau orang yang udah punya pengalaman kerja di restoran berbintang-bintang foodies, rasanya tetap konsisten. Kalau misalnya kalian pengen cobain steak yang harganya receh, tapi rasanya nggak recehan, langsung aja datang ke Warjo. Untuk alamatnya, scan QR code yang ada di layar. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies! Arigato gozaimasu. Foodies, warung makan ala Jepang emang ada banyak ya. Tapi yang chefnya punya ilmu cutting salmon tingkat expert, kayaknya sih bisa dihitung jari tuh. Kenalan nih, Chef Yudi. Punya pengalaman 7 tahun kerja di resto sushi terkenal yang cabangnya banyak di mall itu loh Foodies. Wih. Ini kita cobain dari yang namanya sashimi. Teknik cutting salmonnya ini emang gak kaleng-kaleng Foodies. Menggunakan 4 pisau yang super tajam yang fungsinya berbeda. Tergantung bagian ikannya. Tujuannya untuk menghindari kerusakan tekstur pada salmon Foodies. Cara memotongnya bisa tegak lurus atau miring asalkan dipotong berlawanan di arah serat dagingnya. Harus yakin nih Foodies gak pakai galau. Cukup satu gerakan tarikan pisau yang mantap and jadi deh sashimi yang cantik. Wih, definisi fresh from cuttingan gak sih nih Foodies? Celup-celup manja ke saus racikan dan... Aku nggak nyangka. Biasanya menentukan dan merasakan itu pasti bisa kecium banget ya langsung ya. Ini dia nggak amis, aromanya nggak amis, dan masuk ke mulut itu masih seger banget. Jadi teksturnya itu enak banget gitu masuk ke mulut. Kayak lumer gitu Foodies di mulut. Nih. Begitu ditambahin ginger, itu aromanya lagi lebih sedap lagi. Jadi nggak ada visi-visinya sama sekali buat kalian yang mungkin takut amis. Tapi sebenarnya ini nggak amis sama sekali, seger banget jujur.
Nah, kalau pesan salmon sashimi di sini nggak cuma versi slice atau potong aja ya foodies, tapi juga yang kiloan. Lebih hemat dong buat porsi sharing ya kan, sambil nongki-nongki cakep. Ulala. Nah, buat foodies yang lidahnya masih newbie sama yang mentah-mentah, tenang, salmonnya dijadikan topping sushi roll dengan keju yang melimpah sampai tupe-tupe. Ini tuh perpaduan saus keju dan juga keju cheddar gitu foodies. Yummy, yummy, yummy. Jadi benar-benar ini rasa yang paling dominan adalah rasa keju. Yang muncul banget ke permukaan itu rasa keju. Ini dimakan gini aja udah enak loh. Ini ibaratnya kids friendly juga. Walaupun ya salmonnya raw ya. Gak cuma kejunya aja nih yang menang banyak, isiannya juga gak kalah rame foodies. Begitu aku lihat lagi, aku cek lagi, di dalamnya itu ada crab stick, ada timun, ada telur dadar, dan juga ada cheese gitu. Cheese. Kalau pesan salmon double cheese ini dijamin puas sih. Seporsinya tuh berisi 10 potongan sushi yang ukurannya gedong punya nih guys. Alamak. Misi, halo, ini AGJ ya, anak gaul Yogyakarta. Gimana rasa sushinya? Kalau dari aku semuanya enak sih, aku Semuanya? tadi masih kecil. Semuanya? Apalagi yang ada kayak crispy-nya gitu aku tadi. Oh, yang ada yang crispy di dalamnya tuh ada kayak keremesan di dalamnya. Iya. Oh, gitu. Masnya gimana? Sekarang mas kayak di mall-mall, yang di mall. Tuh kan, aku udah bilang ini nggak salah. Tukang masaknya itu, chefnya itu dia pernah bekerja di salah satu sushi yang terkenal di Indonesia ini. Yang kayak di mall-mall itulah pokoknya. Begitu, nggak ada amis-amisnya kan? Bener kan? Ya toh? Ya ini enak nih. Ya dari tadi. Dari tadi. Woodies. Bukan makan receh namanya kalau kita nggak ngasih kalian rekomendasi makanan receh di Kowa Sushi ini. Namanya kan Kowa Sushi. Tapi ada yang receh, super duper receh. Padahal makan sushi ya Woodies. Masa segini 14.000 Woodies? Nih pakai salmon, pakai alpukat, terus ada saus mentai. Dalamnya ada crunchy-crunchy-nya dan ada crab stick-nya di dalamnya. Masa iya 14.000? Bercanda kamu ya? Meski belasan ribu nih guys, tapi tetap dibuat proper dengan isian yang gak kaleng-kaleng. Terus varian sushi 14 ribunya ini nih juga dibikin sampai belasan pilihan tuh foodies. Mulai dari salmon, beef, chicken, kani, keju, dan juga tuna. Duh, hati-hati kalap nih kita. Makan receh, bener receh, tapi rasa gak recehan. Semua tumpah. Emang kalau strawberry ini lebih wangi gitu loh foodies. Terus ada rasa asam dan manisnya. Jadi kayak lebih meriah gitu di mulut. Jangan ketipu sama tampilan luar toko donat yang satu ini. Tempatnya sih ala rumahan, tapi yang bikin donat eits nggak sembarangan nih foodies. Wih. Jadi kita spesifiknya donat ubi di sini. Oh, wow, unik nih. Aku pakai ubi Cilembu. Lucu banget. Ini berarti ini ubinya aja udah manis banget ya kok. Iya. Biasanya tuh aku kalau misalnya makan ubi Cilembu kalau misalnya cuma di grill atau direbus doang. By the way, biasanya donat terkenal terbuat dari kentang ya kan? Nah, yang ini limited edition nih. Ibarat ide iseng-iseng berhadiah, Michael bisa menyulap ubi Cilembu menjadi donat klasik dan kekinian. Bukan donat sembarang donat, ilmu masaknya nggak didapat sembarangan foodies. Tukang donat yang satu ini lulusan sekolah masak Le Cordon Bleu di Paris serta Institut Seni Kuliner di Swiss. Way away!
jauh menimba ilmu kuliner di negeri orang, balik ke Indonesia tahun 2016 langsung buka Central Kitchen and berfokus ke bakery. Nah, mulai tercetus donat ubi ini baru banget nih di tahun 2025 kemarin, foodies. Udah jadi, tadi ubi cilembunya udah disulap jadi donat yang super enak. Ini ada honey butter glaze, jadi itu tadi yang aku bikin. Honey butter glaze-nya ada yang strawberry dan juga ada yang kiwi. Enak banget, dan ini tuh ya, si krimnya ini nggak terlalu manis, jadi bener-bener kayak nggak bikin mahtah gitu loh. Foodies nggak bikin terlalu kenyang, nggak terlalu kayak enak gitu. Jadi kayak bener-bener bisa dinikmatin, enak banget sih. Jadi tipe shellnya ini, tipe si donatnya itu yang airy gitu, bukan yang tebal ya. Terus bagian dalamnya kan ada si buahnya, si buah kiwi, dan ada juga krimnya. Ini balance banget rasanya dan keras-keras dari si gula pasir yang tadi udah dipanggang sebentar. Aduh, enak banget deh pokoknya. Ya ampun, ini isinya sampai luber-luber. Meriah gitu di mulut. Nah, biasanya kalau misalnya makan donat itu kan campurannya dari kentang ya, donat kentang. Tapi ini tuh dari ubi, jadi lebih ngenyangin. Dan lebih apa ya, lebih pulen gitu ya kalau orang kita bilang kalau misalnya makan dua tuh udah kenyang deh, aduh, udah gitu. Ini isiannya banyak, bener-bener luber-luber. Kalau misalnya kalian lihat dari tadi tuh udah jatuh-jatuh. Donat berbahan dasar ubi cilembu ini bikin teksturnya lebih lembut tuh, foodies, dan serat ubi alaminya ini bisa bikin keempukan donat itu jadi lebih tahan lama. Hasilnya emang istimewa ya, foodies. Ketika donat dihangatkan di air fryer, wih, teksturnya dijamin tetap empuk, nggak keras sama sekali. Wih. Kok enak banget. Gimana? Enak. Enak? Udah gitu ya, nggak bikin enak gitu loh, manisnya pas, ada rasa Manisnya pas asamnya. ya? Terus juga si kulitnya donatnya ini lebih airy gitu ya. Iya. Jadi bukan yang padat gitu ya. Iya, lebih lembut sih. Selain yang toppingnya asik, wajib cobain juga yang klasik nih. Kalau sebelumnya tipe bomboloni, nah yang ini versi donat cincin. Bahan dasarnya sama-sama dari ubi kok, jadi bikin kenyang lebih tahan lama nih, foodies. Cocok buat yang lagi cheat day. Emang bener tipe donat tuh yang ringan gitu loh, kayak nggak capek makannya, tapi ngenyangin. Dan lagi-lagi toppingnya luber-luber. Udah pokoknya foodies kalau misalnya mau nyobain dan pengen tahu lokasinya ada di mana, buka jam berapa dan lain sebagainya, langsung aja scan QR code yang ada di bawah sini. Cara makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.